Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan saudara semua dimanapun berada yang saat ini tidak bersama-sama bergabung di dalam ibadah minggu di gedung gereja. Kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan melalui video online. Sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Sang Sumber Kehidupan, kami bersyukur bila saat ini Tuhan terus mengasihi kami melalui sapaan firman-Mu. Terima kasih ya Allah untuk setiap kehidupan yang Tuhan berikan, yang akan menjadikan kami mengaku bahwa Engkaulah yang memiliki kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada minggu pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang menerima sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Dan saat ini kita diberikan tema pengakuan mewujud dalam tindakan. Pengakuan mewujud dalam tindakan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam setiap kehidupan manusia, kalau kita ini diakui, tentunya pengakuan yang ditunjukkan oleh orang lain itu akan membuat kita nyaman, akan membuat kita percaya diri, dan akan membuat diri kita ini semakin yakin dan semangat untuk berkarya. Dan orang yang mengakui kita juga akan merasakan apa yang sedang kita kerjakan atau kita lakukan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita Matius 16 ayat 13 sampai 20. Di situ diceritakan bagaimana murid-murid sedang berjalan dengan Tuhan Yesus ketika mereka menuju Kaisarea di kota Filipi. Kenapa Tuhan Yesus mengajak para murid pada waktu itu menuju Kaisarea di kota Filipi? Kaisarea Filipi adalah kota yang terletak sekitar 25 mil sebelah utara Danau Galilea. Penduduk di daerah Kaisarea Filipi, mayoritas penduduknya adalah orang-orang bukan Yahudi. Oleh sebab itu di sana banyak sekali terdapat kuil-kuil Baal dan juga dewa-dewa lain yang mereka sembah,
yang mereka yakini sebagai penolong, sebagai penyelamat di dalam kehidupan masyarakat Kaisarea yang ada di kota Filipi. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di Kaisarea juga terdapat sebuah gunung di mana Raja Herodes membuat kuil yang sangat megah di dalam sebuah kerajaan untuk kaisar. Oleh sebab itu, kota itu disebut Kaisarea, tetapi juga kemudian di dalam kehidupan kerajaan Herodes memperindah kuil itu sehingga kota itu diberi nama Kaisarea Filipi. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Ternyata setelah Tuhan Yesus melakukan karyanya, melakukan pelayanannya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang sakit. Dan ternyata apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, apa yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan kepada para murid dan orang banyak, belum cukup untuk membuat Tuhan Yesus itu, apakah para murid dan orang banyak itu mengetahui secara dalam siapa sebenarnya Tuhan Yesus menurut para murid pada waktu itu. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam pemahaman orang-orang Yahudi, bahwa seseorang yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, mampu melakukan mujizat, dan bahkan bisa membuat sesuatu yang dapat membuat orang lain itu terheran atau takjub, maka orang tersebut itu pasti memiliki pengikut, memiliki golongan-golongan yang akan terus mengikutinya, memiliki komunitas yang akan terus membanggakannya, agar seseorang tersebut bisa dijadikan panutan, bisa dijadikan sebuah teladan atau bahkan sebuah pemimpin di dalam sebuah komunitas atau kelompok. Ketika Tuhan Yesus mengajak para murid ke Kaisarea Filipi, tentunya ada memiliki maksud tertentu, memiliki tujuan tertentu. Apakah para murid pada waktu itu masih melihat sosok Yesus ini adalah sebagai seorang guru, tidak hanya sebagai seorang guru tetapi juga seorang nabi, tidak hanya juga sebagai seorang nabi tetapi juga sebagai Allah sendiri yang datang ke dunia sebagai manusia. Karena pemahaman masyarakat Yahudi pada waktu itu, khususnya para murid, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, ketika para murid dipanggil, dipilih menjadi anak-anak atau murid Tuhan Yesus, tentunya Tuhan Yesus ingin mengetahui apakah pemahaman mereka ini disamakan dengan orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, atau seperti apa gambaran para murid ketika melihat sosok Yesus. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika Tuhan Yesus bertanya, menurut kalian atau menurut orang banyak, siapakah aku ini? Ini adalah pertanyaan awal untuk memancing respon para murid. Ketika orang banyak mengetahui sosok Tuhan Yesus, ketika di dalam perbuatan atau pelayanannya yang dilakukan kepada orang banyak. Para murid ada yang menjawab bahwa Tuhan Yesus itu menurut gambaran orang lain itu seperti Elia. Ada juga yang mengatakan seperti Yohanes Pembaptis. Orang lain juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Yeremia atau salah seorang dari nabi terdahulu. Ini adalah ungkapan para murid ketika mendengar orang banyak, bahwa menurut orang banyak, Tuhan Yesus itu seperti Yohanes Pembaptis, seperti Elia atau Yeremia, atau seperti nabi-nabi yang terdahulu. Ketika Tuhan Yesus sudah mengetahui jawaban dari para murid menurut orang banyak, lalu Tuhan Yesus berkata, tetapi apa katamu, siapakah aku?
Para murid diwakili oleh Simon Petrus dan menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ternyata pengenalan, ternyata hubungan, keintiman seseorang itu akan menunjukkan penilaian, akan menunjukkan sebuah respon, akan menunjukkan sebuah pengakuan bahwa siapa sebenarnya orang yang pada waktu itu bersama-sama, dekat atau bergumul bersama, berjalan bersama dan bahkan hidup bersama di dalam kehidupan. Para murid dipanggil. Para murid sudah mengetahui pekerjaan, perbuatan dan bahkan hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan para murid berani mengatakan, khususnya Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ini adalah sebuah jawaban yang sangat dinantikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana di dalam peristiwa perjalanan pelayanan Yesus, ketika para murid diajak datang ke Kaisarea di kota Filipi, ketika banyak sekali dewa-dewa, ketika banyak sekali kuil-kuil, dan bahkan bangunan-bangunan yang begitu luar biasa, yang dianggap oleh orang Kaisarea pada waktu itu sebagai pujaan yang luar biasa. Sebagai seseorang yang mampu memberikan pertolongan dan juga keselamatan. Ini adalah sebuah perbandingan. Bagaimana pemahaman para murid ketika melihat sosok Yesus dengan sesuatu dan segala perbuatan dan karya yang sudah dilakukan dengan gambaran kota Kaisarea Filipi. Apakah Tuhan Yesus ini seperti dewa-dewa yang lain, seperti Allah-Allah yang lain atau ilah-ilah lain, atau Tuhan Yesus di dalam gambaran para murid itu adalah benar-benar Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pelajaran yang bisa kita dapat, pesan yang akan kita terima dan kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Sejauh mana di dalam kehidupan kita ketika kita menjadi orang Kristen, orang percaya yang sudah mendapatkan keselamatan. Apakah di dalam kehidupan kita sudah benar-benar mengerti, mengetahui, dan bahkan paham betul sosok Yesus di dalam kehidupan kita? Apakah kita menganggap Tuhan Yesus ini sama seperti gambaran, sama seperti ucapan yang diucapkan oleh Simon Petrus ketika mewakili para murid, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, atau justru pemahaman kita, pengertian kita, keyakinan kita itu seperti orang-orang Yahudi atau orang-orang di Kaisarea Filipi yang menganggap bahwa bangunan-bangunan yang megah, bahwa Baal-Baal atau berhala itu menjadi sebuah simbol keselamatan di dalam kehidupan orang Kaisarea. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sejauh mana kita sudah mengenal Tuhan? Sejauh mana kita sudah berinteraksi di dalam setiap kehidupan kita masing-masing dan meyakini dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Anak Allah yang hidup, yang mampu menolong di dalam kehidupan kita. Dan ketika pengakuan itu kita wujudkan di dalam sebuah tindakan atau perbuatan kita, maka itu adalah sebuah pengakuan yang didasari dengan tindakan yang nyata. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan, GKJ Argo Mulyo, dimanapun saat ini panjenengan berada. Mari bersama-sama kita merefleksikan, merenungkan kembali karya dan penyertaan Allah. Ketika Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan para murid pada waktu itu, dan juga menuntun perjalanan kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi, dengan peristiwa, mungkin dengan benda-benda atau bangunan-bangunan yang megah. Apakah kita ini lebih fokus dengan Tuhan, atau fokus kita teralihkan dengan bangunan-bangunan,
atau benda-benda yang lebih indah secara jasmani ketika kita memandangnya. Ini yang akan menolong, ini yang akan menilai di dalam kehidupan kita. Apakah kita benar-benar sudah mengenal Tuhan secara nyata, secara dalam, di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pengakuan yang kita ucapkan, pengakuan yang kita imani, itu akan menolong dan mendorong untuk kita bisa berbuat sesuatu, untuk kita bisa berkarya di dalam sebuah tindakan yang akan kita lakukan. Kalau kita mengatakan atau mengucapkan, saya ini menjadi orang yang percaya, orang Kristen, orang yang sudah diselamatkan. Tetapi di dalam peristiwa-peristiwa tertentu, ketika kita terhimpit, ketika kita terdesak dengan permasalahan, apakah kita masih mau mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita, atau justru kita malu menjadi orang percaya? Saya menjadi orang Kristen, tetapi ketika kita berkumpul, berkomunitas dengan orang-orang yang berbeda dengan kita tidak berani menunjukkan pengakuan kita melalui perbuatan yang kita lakukan. Atau kita akan ikut arus, atau kita akan tenggelam dan kalah di dalam pergumulan iman kita. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pengakuan mewujud di dalam tindakan. Kalau kita sudah berani mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup, yang menolong kehidupan kita, maka kunci kerajaan surga itu akan diberikan di dalam kehidupan kita. Sama seperti apa yang sudah dikatakan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus pada waktu itu. Tidak hanya berhenti di dalam diri Simon Petrus atau di dalam kehidupan para murid saja. Tetapi kunci kerajaan surga itu juga akan diberikan kepada setiap kita yang mau mengaku agar di dalam perjalanan kehidupan iman kita ini menjadi saksi Kristus yang benar-benar kita wujud nyatakan. Tidak hanya melalui ucapan saja, tetapi juga kita lakukan atau kita wujudkan di dalam perbuatan kehidupan kita. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, apa yang sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu adalah wujud kasih Allah yang begitu besar untuk menolong kehidupan kita. Dan itu akan menolong juga dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah benar-benar mengakui bahwa segala yang kita miliki, segala yang kita alami, dan segala apapun yang akan kita kerjakan, itu merupakan campur tangan dan pertolongan Tuhan yang akan menolong kita untuk mengakui Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang hidup, atau justru sebaliknya. Dan saat ini kita ditolong dan diingatkan kembali bahwa ketika kita mau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kunci kerajaan surga itu diberikan di dalam kehidupan kita. Di dalam tradisi Yahudi, kunci adalah sebuah simbol untuk kita bisa membuka gerbang. Ketika kita memiliki kunci itu, maka kita menjadi seseorang yang dapat membuka gerbang agar orang lain itu mau melihat Kristus di dalam kehidupan kita, mau mengakui Kristus itu adalah anak Allah, dan orang lain juga mendapatkan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan yang juga kita rasakan dan tentunya akan dirasakan oleh banyak orang. Maka di dalam suasana kehidupan yang baru ini, di dalam kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan, kita gunakan kehidupan kita sebagai kunci kerajaan surga. Yang sejatinya adalah Tuhan Yesus sendiri. Tetapi Tuhan Yesus memberikan mandat itu juga kepada para murid dan kepada kita semua untuk menjadi saksinya, untuk membuka hati kita, membuka hidup kita, membuka gereja kita, untuk menerima orang lain
ketika mereka mau mengikut Kristus. Oleh sebab itu, mari bersama-sama di bulan kebangsaan, kita sudah diberikan kemerdekaan. Mari kita juga memerdekakan orang lain melalui penghayatan kehidupan kita, melalui pengakuan iman kita, dan juga kita implementasikan melalui tindakan dan perbuatan kita. Selamat mewujud nyatakan pengakuan melalui tindakan kita, dan selamat menikmati kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Selamat menjadi kunci kerajaan surga. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita.